wabarakatuh. Good morning students, how are you today? Okay, I hope you are in good condition, stay safe and stay at home. Today we will review about the last material about passive voice. Kali ini kita akan mengulang kembali tentang passive voice agar kalian bisa lebih paham terhadap materi passive voice. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar kembali mereview ulang tentang materi passive voice, di mana yang kita ketahui kalimat active voice dan passive voice memiliki perbedaan. Perbedaannya di mana? Kita bisa melihat perbedaan keduanya, yaitu dari bentuk kalimatnya. Jika kalimat aktif, subjeknya melakukan pekerjaan, and passive voice, objeknya dikenai pekerjaan. Rumus untuk passive voice and active voice itu memiliki perbedaan juga. Jika pada active voice, rumusnya sama seperti tenses pada umumnya, tidak ada perbedaan. Sedangkan pada kalimat pasif ada perbedaan, yakni semua tenses dalam kalimat pasif menggunakan kata kerja bentuk ketiga atau sering kita dengar dengan past participle. Misalnya, pada tenses present tense itu menggunakan kata kerja bentuk pertama. Maka dalam kalimat passive voice, kata kerjanya harus menggunakan verb ketiga. Sedangkan pada tenses continuous itu kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk pertama serta diikuti dengan verb ing untuk menandakan bahwasannya kegiatan tersebut sedang dilakukan. Maka dalam passive voice, kata kerjanya di verb 3-kan serta ada penambahan being yang menandakan bahwasannya kalimat tersebut adalah kalimat continuous, seperti itu. Okay, the next is the characteristic of active passive. Ciri-ciri dari perubahan kalimat aktif ke kalimat pasif yakni predikat change to verb 3 or past participle. Predikatnya, verbnya, apabila verb 1 kita bisa lihat pada present tense itu kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk pertama, dan apabila verbnya menggunakan verb kedua kita bisa lihat dalam tenses simple past, dan verbnya menggunakan verb ing kita bisa lihat juga di tenses present continuous. Maka ketiga-tiganya baik verb 1, verb 2, atau verb ing dalam kalimat aktif harus dirubah menjadi verb 3 or past participle. Yang kedua, to be menggunakan to be dalam kalimat aktif. Misalnya pada kalimat present tense itu tidak menggunakan to be, tapi pada kalimat pasif itu menggunakan to be. To be-nya sesuai dengan tenses yang sedang digunakan. Misalnya pada tenses present tense, kita bisa lihat to be yang digunakan pada kalimat nominal itu menggunakan is, are. Apabila subjeknya he, she, it itu menggunakan is. Apabila subjeknya I menggunakan am. Dan apabila subjeknya they, we, you itu to be-nya menggunakan are. Sedangkan pada tenses simple past atau past tense itu to be-nya menggunakan was atau were. Apabila subjeknya he, she, it itu menggunakan was, dan subjeknya they, we, you itu menggunakan were. Tapi ada pengecualian untuk subjek I, itu bisa menggunakan was or were, seperti itu. Sedangkan to be, have atau has itu digunakan dalam simple perfect.
Apabila subjeknya he, she, it itu menggunakan has, dan apabila subjeknya Dewi, Ayu itu menggunakan have, seperti itu. Maka jika pada kalimat pasif kalimatnya disertakan dengan to be, jangan sampai lupa. Okay, the next is use preposition by before pronoun. Yang ketiga yaitu menggunakan kata depan. Kata depan di sini dalam kalimat aktif itu tidak ada. Akan tetapi pada kalimat pasif ada kata depan yakni by, diletakkan sebelum pronoun. Misalnya, she teach the law student. Dia perempuan mengajar siswa yang minim, pengetahuannya rendah. Maka jika ini termasuk ke simple present tense. Kenapa saya bisa mengatakan simple present tense? Kita lihat pada kata kerjanya teach. Teach itu dalam bentuk kata kerja bentuk pertama. Ada penambahan es karena subjeknya ketiga tunggal yakni she. Untuk merubah ke kalimat pasif, maka the law student is taught by her. Siswa yang lemah diajarkan oleh dia perempuan. Lah, kenapa pakai is? Karena studentnya tunggal. Terus verbnya yang awalnya teach itu berubah menjadi taught. Kemudian ada kata by sebelum pronoun, by her. She yang awalnya she itu berganti menjadi her. Maka kalimatnya the law student is taught by her. Okay, the next is the simple patterns. Karena Miss sudah memberikan rumus dari setiap tenses yang sudah Miss berikan kemarin, maka Miss sekarang akan memberikan rumus simpelnya agar kalian tidak bingung, agar kalian mudah menghafalnya. Seperti pada tenses simple. Simple di sini ada 3 kategori: simple present tense, simple past tense, and simple future. Dalam kalimat aktif, verbnya yang awalnya verb 1 pada present tense and present future, and menggunakan verb kedua pada kalimat simple past, maka dalam merubah ke kalimat pasif, kata kerja dalam 3 tenses barusan diubah menggunakan past participle atau verb ketiga. Terus tenses yang kedua yakni continuous, sedang berlangsung. Seperti yang kita ketahui, kalau continuous kata kerjanya mesti diingkan, mesti verb ing, serta diawali dengan to be sebelum verb ingnya. Dalam kalimat pasif, maka continuous tersebut verbnya yang awalnya verb ing diubah menjadi verb 3. Namun sebelum verb 3 ada penambahan being. Being di sini yang menandakan atau karakteristik bahwasannya kalimat tersebut adalah kalimat continuous. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yakni perfect. Perfect di sini ada 2 kategori, present perfect dan past perfect. Apabila dalam kalimat aktif menggunakan to be, has atau have dan had, have atau has digunakan dalam present perfect. Apabila subjeknya ketiga tunggal, he, she, it itu menggunakan has, and Dewi, Ayu menggunakan have. Namun pada past perfect to be-nya 1, yakni had. Semua subjek menggunakan had seperti itu. Sedangkan verbnya sudah menggunakan verb 3. Lah, untuk membedakan kalimat aktif dan kalimat pasif dalam tenses perfect itu ada penambahan been sebelum verb ketiganya setelah to be, yang menandakan bahwa kalimat tersebut kalimat perfect. Kan barusan sudah dijelaskan kalau continuous itu tandanya being, sedangkan kalau perfect itu been, seperti itu. Okay, the next is perfect continuous.
sesuai dengan yang sudah jelaskan barusan, bahwasannya kalau kalimat perfect itu to be-nya tetap have, had, and had. Sedangkan yang menandakan ini perfect continuous, ini ada penambahan been dan verb ing. Lah, untuk membedakan kalimat aktif dan kalimat pasifnya dalam perfect continuous, setelah been itu ada being plus verb 3. Kenapa ada being? Untuk membedakan antara perfect dan perfect continuous, serta being seperti yang sudah kita jelaskan dalam tenses yang continuous tadi, yang nomor 2, itu termasuk ke ciri-ciri bahwasannya kalimat tersebut continuous, seperti itu. Lah, dari simple present tense, continuous, perfect, and perfect continuous, keempatnya itu menggunakan to be. Sedangkan dalam tenses future, baik itu future will or future going to, itu tidak menggunakan to be. Namun, dalam merubah kalimat aktif yang awalnya will plus verb 1, untuk merubah ke kalimat pasifnya langsung will be. Be itu sebagai pengganti dari to be. Berarti will be plus verb 3, seperti itu. Sedangkan dalam kalimat dalam tenses future going to, yang kalimat aktifnya will going to plus verb 1, maka di kalimat pasifnya langsung juga going to be, ada penambahan be-nya, gak usah to be, seperti itu. Langsung going to be plus verb 3, seperti itu. Nah, dari kesimpulan tabel tersebut dijelaskan bahwasannya dalam merubah kalimat aktif ke kalimat pasif itu fokus pada verbnya kalau berdasarkan tabel ini. Lah, kemudian lanjut pada tabel berikutnya, yakni perubahan rumus dari kalimat aktif ke kalimat pasif. Yang pertama dalam tenses present. Present di sini ada 4 bagian, yakni present simple, present continuous, and present perfect, and present perfect continuous. Okay, the first is present simple. Rumus dalam kalimat aktifnya subject plus verb 1. Untuk merubah ke kalimat passive voice-nya, yakni ada penambahan subject plus to be plus verb 3. Ada penambahan to be dan verbnya diubah menjadi verb 3. To be yang digunakan dalam present simple yakni is, am, are, seperti itu. Kemudian tenses yang kedua present continuous. Rumusnya dalam kalimat aktif subject plus to be plus verb ing, menggunakan to be dan verb ing dalam present continuous. Ya, jadi untuk merubah ke kalimat pasifnya ada penambahan being sebelum verb 3. Rumusnya subject plus to be plus verb plus being plus verb 3. Yang awalnya verb ing diubah menjadi verb 3. Namun, untuk menandakan bahwasannya ini kalimat continuous, maka ada penambahan being. Being di sini menjadi karakteristik bahwasannya kalimat tersebut menggunakan tenses present continuous dalam kalimat passive voice. Okay, the next is perfect. Simple perfect. Di sini rumus dalam kalimat aktifnya subject plus triple H di sini to be-nya have, has, or had yang digunakan dalam simple perfect or past perfect plus verb 3. Dalam merubah ke kalimat pasifnya yakni ada penambahan been sebelum verb 3-nya untuk membedakan antara kalimat aktif dan kalimat pasifnya, karena verbnya udah sama-sama menggunakan verb 3, seperti itu. Okay, the next is perfect continuous. Untuk merubah ke kalimat aktif ke kalimat pasifnya, kalimat aktif rumusnya subject plus triple H plus been plus verb ing. Lah, kan tadi untuk dalam kalimat pasif bentuk perfect itu udah ada penambahan been. Maka untuk merubah ke kalimat passive voice dalam perfect continuous itu ada penambahan being agar tidak sama dengan kalimat perfect barusan dalam tenses perfect.
Maka rumusnya subject plus triple H plus been plus being plus verb 3, seperti itu. Okay, the next is intensive past. The first is simple past or past tense. Rumusnya subject plus verb 2 dalam kalimat aktif. Untuk merubah ke kalimat pasif, yakni subject plus to be plus verb 3. Lah, to be yang digunakan kalau pas itu menggunakan was atau were. Apabila subjeknya he, she, it itu menggunakan was, sedangkan kalau Dewi, Ayu, to be-nya menggunakan were. Ada pengecualian buat subjek I, biasanya bisa menggunakan was atau were, seperti itu. Okay, the next is continuous, past continuous. Kalimat aktifnya subject to be plus verb ing. Namun ini to be yang dimaksud bukan is, am, are lagi, tapi was, were, seperti itu. Untuk merubah ke kalimat pasifnya menggunakan subject plus to be plus being plus verb 3. Lah, seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwasannya kalau continuous itu ada kata being, seperti itu. Okay, the next is past perfect. Kalau past perfect, yang namanya perfect itu to be-nya menggunakan have atau has atau had. Seperti itu. Apabila simple perfect itu menggunakan have atau has. Baru kalau past perfect itu menggunakan had. Seperti itu. Maka untuk merubah ke kalimat pasifnya subject plus triple H plus been plus verb 3. Lah, ini bukan pas digunakan semua karena rumusnya triple, bukan digunakan semua. Tapi kalau misal rumusnya simple perfect, maka subjeknya apabila he, she, it itu menggunakan has, sedangkan Dewi, Ayu itu menggunakan have. Baru kalau past perfect itu menggunakan had, seperti itu. Lanjut, kemudian ada penambahan been dalam kalimat perfect plus verb 3, seperti itu. Okay, the last is perfect continuous. Rumusnya dalam kalimat aktif subject plus triple H plus been plus verb ing. Perfect itu ditandai dengan kata been, sedangkan continuous ditandai dengan ing. Maka untuk merubah ke kalimat pasifnya subject plus triple H plus been plus being plus verb 3. Nah, ada kata been untuk menandakan bahwa perfect dan being untuk menandakan bahwa ini termasuk ke kalimat pasif dalam bentuk tenses continuous. Okay, the next is the example. Contoh dari tenses yang sudah saya jelaskan barusan. Misal dalam simple present tense, she speaks English. Dia berbicara bahasa Inggris. Ini dikatakan simple present tense karena verbnya menggunakan verb pertama serta ada penambahan s or es. Penambahan s apabila subjeknya ketiga tunggal yakni she. Untuk merubah ke kalimat pasif, kan verbnya diubah menjadi verb 3. Maka English is spoken by her. Ada to be-nya. To be-nya yakni is, seperti itu. Kemudian continuous, present continuous. Rumusnya to be plus verb ing. Kalimatnya she is speaking English. Dia sedang berbicara bahasa Inggris. Ada penambahan ing pada verbnya. Jadi untuk berubah ke pasifnya, English is being spoken by her. Ada kata being untuk menandakan bahwa kalimat pasif tersebut dalam bentuk continuous, seperti itu. Kemudian perfect. Rumusnya triple H plus verb 3. Dalam kalimat aktif, she has spoken English. Kan kalau perfect itu to be-nya udah menggunakan has, seperti itu. Maka untuk merubah ke kalimat pasif, English has been spoken by her, seperti itu. Ada penambahan been sebelum verb 3, seperti itu. Kemudian perfect continuous. Rumusnya triple H plus been plus verb ing. Karena ini continuous ada verb ing lagi.
She has been speaking English, seperti itu. Jadi untuk merubah ke kalimat pasifnya, English has been being spoken by her. Kenapa ada been? Karena rumus dari perfect itu ada been-nya. Tanda-tanda perfect itu been, sedangkan being itu tanda-tanda continuous. Terus kemudian future, she will speak English, dia akan berbicara bahasa Inggris. Untuk merubah ke kalimat pasifnya, jangan lupa bahwasannya kalau di future, baik itu will atau going to, itu tidak ada penambahan to be, langsung diubah ke verb 3. Jadi English will be spoken by her, gak ada penambahan to be, tapi setelah will itu ada be, seperti itu. Kemudian future going to plus verb 1. She going to speak English, dia akan berbicara bahasa Inggris. Dalam merubah ke kalimat pasifnya, English going to be spoken by her, gak ada penambahan to be. Nah, dari awal kita belajar cara merubah kalimat aktif ke kalimat pasif. Pada kesempatan kali ini, Miss akan memberikan penambahan untuk merubah kalimat pasif ke kalimat aktif. Bagaimana caranya? Kita lihat contohnya. The water is being boiled by my mom. Kita lihat dulu, perhatikan dulu tenses yang digunakan. Kita lihat dari verbnya serta to be yang digunakan. Is being. Maka kalau is being itu otomatis beingnya menandakan continuous. Is-nya berarti menandakan present continuous. Maka untuk merubah ke kalimat aktifnya, kita perhatikan kembali rumus dari present continuous dalam kalimat aktifnya, yakni subject plus verb ing plus object. Berarti my mom is boiling the water, seperti itu. Kemudian yang kedua, my door was damaged by thief. Kita perhatikan to be yang digunakan yakni was. Was di sini berarti past. Berarti ini termasuk ke past tense. Untuk merubahnya kita perhatikan rumus past tense dalam kalimat aktif itu bagaimana? Yakni subject plus verb 2 plus object. Jadi the thief damaged my door, seperti itu. Oke, the third is fried chicken will have been eaten by them. Kita lihat ini ada kata will. Will berarti future, sedangkan ini setelah will ada have been. Have been di sini berarti perfect. Been kan sudah saya jelaskan bahwa been ini menandakan bahwasanya itu perfect. Jadi ini termasuk ke future perfect. Untuk merubahnya kita perhatikan kembali rumus dalam future perfect dalam aktifnya, yakni subject plus will plus have or has plus verb 3. Jadi karena subjeknya they, maka otomatis menggunakan have. They will have eaten fried chicken, seperti itu. Oke, the last is the flower had been bought by me for my mom. Lah, ini tenses apa? Kita lihat had been. Had been itu menggunakan, kan Miss sudah bilang kalau been menandakan perfect, sedangkan kalau had berarti past perfect. Maka untuk merubahnya kita lihat kembali, ingat kembali rumus dari past perfect dalam aktifnya, yakni subject plus had plus verb 3 plus object. Subjeknya me diganti ke objeknya kan me, lah diganti ke subjek jadi I had bought a flower by my mom, seperti itu. Oke, maybe that's all from my review. Mungkin itu yang bisa Miss review sekarang tentang passive voice. Kalian bisa diskusikan lebih lanjut dalam WA group. Untuk pertemuan terakhir, Miss tidak akan memberikan tugas, akan tapi kita akan diskusi secara mendalam tentang passive voice agar kalian lebih paham secara benar-benar paham tentang passive voice. Oke,
Stay safe and stay at home. Jangan lupa belajar dengan giat karena minggu depan kalian akan menghadapi UAS. Oke, selamat belajar di rumah. Semangat untuk UASnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.